Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Manajemen Humas, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Manajemen Humas dengan judul yaitu mengelola komplain pelanggan. Nah, bagaimana menjaga performa, menjaga atau memberikan pelayanan yang prima, sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan pelanggan. Nah, artinya apa komplain atau keluhan ini? Yaitu salah satu positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun dari lembaga kita, sehingga menjadikan perusahaan atau lembaga kita menjadi lebih baik dan memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan. Jadi komplain dan keluhan itu bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Nah, salah satu faktor yang sebenarnya yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan atau konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan tersebut. Jadi jangan hanya saat segala sesuatu menjadi lancar, konsumen memberikan satu pujian atau kondisi hubungan yang baik-baik saja dan kita memberikan senyuman, perhatian dan layanan prima kepada mereka. Dan pada saat komplain atau keluhan itu yang disampaikan oleh mereka, kita justru tidak peduli, malah terkesan marah atau sulit sekali menerima kritikan dan masukan yang diberikan oleh konsumen tersebut. Nah, bila seseorang pelanggan datang ke tempat kita kemudian mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan, jangan dipandang sebelah mata, apalagi marah kepada mereka, apalagi defensif duluan menganggap mereka mengada-ngada, karena itu seringkali terjadi. Nah, kita lebih cenderung menerima pujian, tapi pada saat dikritik, pada saat diberikan keluhan atau mereka komplain, kita justru marah atau tidak peduli sama sekali. Nah, pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan keluhan atau kritikan kepada kita terhadap produk atau jasa yang telah kita berikan, maka terimalah komplain atau keluhan tersebut. Walaupun menyakitkan sebenarnya, tapi hal ini memberikan satu konteks yang positif. Kenapa? Karena mereka dengan rela mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi gratis tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki bisnis, memperbaiki produk dan jasa yang kita punya, sehingga harusnya kita berterima kasih kepada mereka, karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti itu kita sebenarnya butuh energi yang sangat besar, bahkan materi dan biaya juga luar biasa untuk kita keluarkan. Dapat kita simpulkan bahwa komplain yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen tersebut adalah data real, keluhan yang disampaikan secara gratis dan mereka menyampaikan dengan menyediakan waktu dan emosi yang sebenarnya juga sulit untuk dijaga secara baik, tapi mereka rela melakukan demi apa? Supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik terhadap produk atau jasa yang kita berikan. Kalau mereka mau dan mampu menyampaikan komplain, keluhan secara langsung ke kita, sebenarnya itu adalah indikasi yang positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggannya. Dan jadi pertanyaan sekarang adalah ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhannya, harus kita lakukan berterima kasih terhadap mereka dengan lapang dada. Nah, pelanggan yang telah meluangkan waktu
berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan keluhan dan komplain itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Dengarkan keluar mereka dengan komplain mereka sebagai satu titik bentuk perhatian dan layanan maksimal, layanan prima yang kita berikan kepada mereka sebagai pelanggan. Nah, dengarkan keluhan mereka dengan dengarkan komplain mereka sebagai satu titik, sebagai bentuk perhatian dan layanan terhadap produk atau jasa kita. Dan maka dari itu kita harus memaksimalkan layanan prima yang kita berikan kepada mereka, kepada para pelanggan. Bahkan harusnya di sana kita lebih aktif bertanya, lebih banyak tahu tentang informasi, apalagi keluhan, apalagi komplain, apalagi terkait data-data dan fakta mengenai produk dan jasa kita, apalagi itu masukan dari pelanggan terhadap produk atau jasa kita. Dan pada komplain atau keluhan atau kritikan yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen itu kepada kita perlu melakukan catatan terhadap komplain atau kritikan yang diberikan tersebut, dan dengarkan semuanya dengan baik. Pastikan apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh pelanggan kita, dan kemudian kalau bisa ada satu tuntutan sebenarnya kita untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Nah, bagaimana mengelola keluhan atau komplain pelanggan tersebut? Mengelola keluhan atau komplain pelanggan itu adalah terletak pada staf, pada karyawan atau pada para pegawai. Oleh karena itu, kebetulan dia menyampaikan langsung ke kita itu sangat baik. Sebagai pemilik semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan atau pegawai yang tidak terlatih atau yang tidak terlatih terhadap bisnis kita, terhadap lembaga kita yang kita kelola, sangat kecil resikonya, akan amat sangat besar. Dan ketiga itu ditolak atau justru pemarah, defensif, pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa urusan kita, lembaga kita, bisnis yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau komplain yang diberikan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pelayanan kita itu hanya sebatas sesuatu yang baik saja. Ketika ada sesuatu itu yang diterima hanya hal yang baik saja atau pujian dari pelanggan atau konsumen tersebut. Kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi. Kita justru tidak mau mendengarkan, dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi itu sampai satu orang kepada banyak orang atau ribuan orang. Maka tanggunglah waktu kita atau akan kehilangan pelanggan-pelanggan terbaik kita dengan jangka panjang, dengan jangka waktu yang panjang. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.